Apakah yang akan terjadi jika sebuah benda langit yang telah memusnahkan dinosaurus pada zaman dahulu kembali lagi ke bumi? Tentunya hal itu sangatlah mengerikan. Inilah yang digambarkan oleh film yang berjudul Greenland ini. Film yang rilis tahun 2020 dan dibintangi oleh seorang aktor yang bernama Gerard Butler ini mengisahkan tentang jatuhnya sebuah komet yang akan membuat segala yang hidup di bumi dan usaha terakhir manusia untuk bertahan hidup dari kepunahan massal. Ketakutan, kepanikan massal, rasa untuk mementingkan diri sendiri pun terlihat di sepanjang film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai jalan ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang yang bernama John Garrity. Dia adalah seorang arsitek gedung pencakar langit yang sangat ahli di bidangnya. Tak lama, anak buahnya pun menyuruhnya untuk pulang. Di tengah perjalanan, dia mendengarkan siaran radio di mobilnya. Kalau tak lama lagi sebuah komet Setelah itu, dia pun sampai di rumahnya. Saat ingin masuk, dia kelihatan sangat ragu. Setelah masuk, dia pun melihat istrinya yang sedang treadmillan. Namun, reaksi keduanya sangat perlu diketahui kalau hubungan antara John dan Ellison sedang memburuk dikarenakan John ketahuan main cewek alias berselingkuh. Setelah itu, John pun menemui anaknya yang bernama Nathan. Tampak raut wajah bahagia antar keduanya. Di sini Nathan mempunyai penyakit diabetes yang terlihat dari sebuah alat di pinggangnya sebagai alat ukur kadar gulanya. Di sisi lain, berita pun sudah banyak yang menyiarkan tentang komet Clark tersebut. Namun seakan-akan komet tersebut bukanlah sebuah ancaman yang serius. Pada pagi harinya, Ellison yang selesai mandi menyuruh John untuk berbelanja karena sebentar lagi rumah mereka akan dijadikan tuan rumah kumpul-kumpul barang tetangga. Setelah ia sampai di supermarket, mereka pun dikejutkan dengan pesawat militer yang berterbangan di langit dan terlihat juga komet Clark. Saat mereka sedang berbelanja, John pun mendapatkan pesan dari pemerintah yang berisi evakuasi terhadap orang-orang terpilih. Melihat itu, dia pun kaget dan bingung. Sesampai di rumah, John pun membicarakan hal ini kepada Ellison tentang pesan dari pemerintah tersebut. Raut wajah cemas pun terlihat di antara keduanya, hingga berita tentang jatuhnya kepingan komet ke laut disiarkan live di TV. Dan hitungan mundur pun dimulai. Namun tidak terjadi apa-apa. Saat John memeriksa keluar, banyak burung berterbangan. Setelah itu, tiba-tiba Ternyata komet tersebut jatuh di Florida atau pusat kota hingga menghancurkan kota tersebut serta menghasilkan gelombang kejut hingga 1.500 mil. Suasana di situ pun sangat tegang. Bahkan serpihan komet yang jatuh berdiameter ditambah lagi mereka melihat kejadian tersebut ditayangkan live di TV sampai-sampai helikopter kengerian pun juga sangat dirasakan. Kemudian pesan dari pemerintah muncul lagi notifnya di handphone. Melihat itu, orang-orang di situ pun bubar, berharap mereka mendapatkan pesan yang sama. Karena hanya orang-orang terpilihlah yang mendapatkan pesan, sedangkan yang lain tidak. Di tengah kepanikan, John dan keluarganya bersiap-siap dan berkemas untuk pergi ke pangkalan udara. Saat keluar, langit pun sudah sangat merah, seakan-akan menunjukkan amarahnya. Akibat serpihan komet tersebut terjun bebas dari langit. Mereka pun mulai berangkat. Namun tetangga mereka yang tidak mendapatkan tiket meminta kepada Joe untuk bahkan ada tetangganya yang meminta untuk membawa anaknya. Namun apalah daya, John tidak bisa melakukan itu. Kayak mana lah, udah nasib. Lanjut, di tengah jalan terdapat banyak antrian mobil yang menimbulkan kemacetan yang parah hingga membuat John muter balik. Akhirnya mereka pun tiba di pangkalan militer dan terlihat banyak sekali kerumunan orang yang ingin masuk dan berdemo. John pun memperlihatkan kode QR-nya kepada petugas dan dipasangkan gelang sebagai tanda tiketnya. Di dalam mereka pun disuruh untuk membawa barang-barang yang betul-betul penting. Namun obat diabetes Nathan tertinggal di mobil. John pun bertanya kapan pesawat tersebut akan lepas landas, yang ternyata sebentar lagi pesawat tersebut akan lepas landas hingga memaksanya untuk terburu-buru mengambil obat Nathan di mobil. Memang si Nathan ini bikin susah aja. Dia pun menyuruh istrinya untuk tetap di sini.
Karena kelamaan, Ellison pun meminta petugas untuk menyusul John yang sedang mengambil obat diabetes anaknya. Namun hal itu adalah sebuah kesalahan karena orang yang berpenyakit dilarang ikut. Aduh, memang betul-betul beban si Nathan ini. Di luar, John pun berhasil mendapatkan obat. Ellison pun menemui atasan di tempat itu untuk memohon agar mengizinkan anak. Dia pun berkata, bagaimana jika keluargamu yang berada di posisi ini? Faktanya, keluarganya juga tak terpilih. Bahkan sebagian besar tentara di sini juga tak terpilih. Mereka hanya melakukan tugas atau pengabdian terakhir untuk umat manusia. Setelah sampai di bandara, John pun terpelongok saat masuk ke bandara karena tidak menemukan keberadaan istrinya. Hingga saat ia berada di dalam pesawat, seseorang bertanya, mengapa kau memegang obat-obatan? Orang itu juga memberitahu kalau orang yang berpenyakit dilarang ikut. Mendengar itu, John pun memaksa untuk minta turun. Dia pun diancam kalau mereka akan meninggalkannya. Namun John tidak memperdulikannya. Sesaat setelah dia turun, terjadi kekacauan karena orang-orang menerobos masuk ke dalam. Terjadilah tembak-tembakan antara massa dengan tentara di situ, hingga tanpa sengaja tembakan mengenai bensin dan pesawat itu pun meledak. Di luar, istri dan anaknya yang diusir kembali ke mobilnya. Di situ Nathan sedang drop dan Ellison meninggalkan pesan di mobilnya kalau mereka pergi ke rumah ayahnya atau mertuanya si John. John pun keluar dan menuju ke mobilnya. Di situ ia mendapat pesan kalau Ellison dan Nathan pergi ke rumah mertuanya. Dia pun berusaha untuk menghubungi Ellison, namun sudah dipastikan kalau sinyal tidak ada. Ellison pun pergi ke supermarket yang sudah dijarah untuk mencari obat anaknya. Setelah berhasil, tiba-tiba datanglah sekelompok orang bersenjata yang menyuruh orang untuk keluar, serta menembakinya. Ellison pun hampir ditembak, namun karena terdapat anak kecil yaitu Nathan, orang itu pun menyuruhnya untuk pergi. Saat keluar, dia pun dipersilakan untuk menumpang, yang kebetulan mereka jalannya searah ke rumah ayahnya. Di tengah jalan, John pun berhasil menghubungi, namun dengan sinyal hingga sambungannya terputus. Di situ terdapat juga orang-orang yang sempat-sempatnya berpesta sambil melihat komet Clark yang seakan-akan menyerang bumi. John pun berhasil mendapatkan tumpangan yang juga menuju ke rumah. Di perjalanan, dia pun berbincang dengan orang di sebelahnya. Orang itu bertanya tentang gelang yang dipakainya. John kalau dia tidak jadi berangkat. Orang itu juga bertanya apa pekerjaan John. Dia arsitek. Orang itu menjawab, jelas John dibutuhkan di masa depan untuk membangun kembali kota-kota yang telah hancur. Itulah alasan mengapa John terpilih. Ya, karena dia memang dibutuhkan. Orang itu pun menjelaskan kalau terdapat penerbangan lokal yang akan membawa orang-orang ke Greenland, yaitu sebuah bunker tempat perlindungan terakhir manusia. Kabarnya itulah tempat yang sebenarnya akan dituju oleh John. Karena kurang dari 48 jam lagi, komet yang telah memusnahkan dinosaurus akan kembali dan akan memusnahkan umat manusia. Di sisi lain, Ellison pun mengalami nasib sial, di mana orang yang menumpanginya melihat gelang yang dipakai oleh Ellison dan menginginkannya, hingga Ellison ditarik keluar. Setelah itu mengambil paksa gelangnya. Dia pun juga menculik nih, kemudian pergi meninggalkan Ellison. Hal yang serupa juga dialami oleh John, di mana orang di situ juga ingin menginginkan gelang yang dipakai oleh John, hingga perkelahian pun terjadi. Akibatnya truk itu pun oleng dan menghempaskan mereka semua. John pun tanpa sengaja membunuh orang yang ingin mengambil, namun orang yang memberitahu di mana keberadaan bunker tersebut harus meregang nyawa. Ellison pun berjalan di langit, pecahan komet tersebut semakin banyak menginvasi bumi. Keajaiban pun datang kepada Ellison, di mana dia diberi tumpang. Kemudian penculik itu pun sudah sampai di bandara dengan mengaku sebagai orang tua Nathan. Namun Nathan tak kalah cerdik. Dia pun mengaku kalau ia sedang diculik. Sontak saja mereka menangkap penculik itu dan mengamankan Nathan. Di tengah jalan tiba-tiba Ellison keluar dan berlari ke arah bandara, mengira kalau anaknya di situ. Dia pun bertanya kepada petugas, di mana anaknya? Nasib baik pun menghampirinya, di mana ada petugas baik hati membantunya mencari anaknya. Dan Nathan pun kembali ke pangkuan Ellison. Seorang suster yang merawat Nathan pun memberikan cadangan obat-obatan serta tumpangan ke rumah ayah. Ellison pun sangat terharu dan memeluknya.
Keesokannya, John pun masuk ke rumah orang dan melihat berita di televisi kalau komet Clark telah jatuh di berbagai belahan dunia. Dan juga komet terbesar akan jatuh dalam waktu dekat lagi yang akan memusnahkan semua kehidupan di bumi. Dia pun bersih-bersih dan mengambil mobil di sana untuk pergi ke rumah mertuanya. Singkat cerita, dia pun sampai di rumah mertuanya. Mertuanya pun bertanya, di manakah Ellison? Namun John hanya menjawab kalau Ellison sedang menuju ke sini. Kemudian Ellison dan Nathan pun sudah sampai diantar oleh bus militer. Setelah ditelepon oleh Ellison, John dan mertuanya pun menjemputnya. Hingga mereka kembali bersatu. Sungguh sebuah adegan yang mengharukan. Di rumah, John pun memberitahu mereka tentang informasi penerbangan ke Greenland dari orang di truk tadi. Greenland adalah sebuah bunker tempat perlindungan dari hantaman komet raksasa yang akan menabrak bumi dalam waktu dekat ini. Mereka pun bersiap-siap. Setelah itu, John menemui mertuanya untuk diajak ikut. Namun mertuanya lebih memilih tinggal. Sesaat setelah itu, kepingan komet yang lain pun menghantam bumi. Kemudian mereka pun berlari untuk melihat Nathan dan bersiap-siap untuk pergi. Di sini dengan mengharukan, Ellison pun berpisah dengan ayahnya untuk selama-lamanya dan berangkat. Setelah berkendara, mereka pun terjebak di kemacetan. Tak lama terdengar kabar di radio kalau partikel komet tersebut akan jatuh di daerah mereka saat ini. Benar saja, partikel itu pun jatuh. John pun tancap gas untuk mencari perlindungan. Malam hari pun tiba dan dia melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di bandara, terlihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia pun menerobos masuk. Beruntung terdapat pesawat terakhir yang akan lepas landas. John pun langsung tancap gas untuk menghadang pesawat tersebut. Setelah berhasil, pilot pesawat tersebut pun turun dan John meminta untuk membawa keluarganya. Awalnya ia menolak, namun setelah dibujuk, mereka pun diizinkan untuk ikut dan pergi. Namun lebih sedihnya lagi, saat mereka sudah terbang, orang lain pun tiba, namun itu semua sudah terlambat. Mereka pun sudah tiba di Greenland dengan hamparan es yang sangat indah. Namun tiba-tiba, pecahan komet Clark jatuh hingga gelombang kejutnya membuat pesawat tersebut oleng dan terpaksa melakukan pendaratan darurat. Mereka pun berhasil mendarat, namun pesawat tersebut menabrak es. Saat John memeriksanya, sang pilot tersebut pun sudah tewas. Kemudian, John melihat pesawat militer yang pastinya bunker sudah dekat. Mereka berjalan dan terlihat bunker. Mereka pun memanggil-manggil. Beruntung saja terdapat truk militer yang melihat dan langsung menjemput mereka. Karena beberapa saat lagi, komet penghancur akan tiba yang akan menghancurkan kehidupan di bumi. Rasa takut dan kepanikan pun terlihat di mana komet raksasa itu akan jatuh. Mereka pun berlari ke dalam dan bersiap untuk dampak dari ledakan tersebut. Sembilan bulan kemudian, mereka pun membuka bunker. Terlihat keadaan bumi sudah sangat hancur. Matahari sedikit bersinar dan langit seperti menunjukkan amarahnya. Di radio terdengar siaran dari berbagai bunker di belahan dunia yang berhasil bertahan hidup dan kini sudah saatnya mereka membangun peradaban kembali. Tamat. Sungguh sebuah film yang membangkitkan rasa ketakutan dalam diri kita akan berakhirnya kehidupan dunia ini. Di sepanjang film ini terlihat rasa takut dan kepanikan serta kecemasan dari orang-orang yang tahu kalau kehidupan akan berakhir. Film ini cukup keren dan mampu membuat orang yang menontonnya seakan-akan berada di suasana tersebut, di mana orang-orang tidak memperdulikan lagi harta benda mereka, aset, rumah, kendaraan. Yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup dari gempuran komet raksasa tersebut. Dari film ini kita bisa belajar
kalau tidak ada yang perlu disombongkan dari harta benda yang kita punya saat ini. Karena bagaimanapun juga yang terpenting adalah keselamatan kita serta keluarga kita. Baiklah, sampai di sini teman-teman Semagaran. Sampai jumpa di video berikutnya.